Pernah nggak teman-teman ngerasa bingung, ngerasa canggung, merasa berdosa, bahkan merasa bersalah ketika teman-teman memotret orang? Lalu bagaimana caranya memotret orang biar kita mendapatkan karya fotografi yang bagus dan orangnya juga tidak terintimidasi ketika kita foto? Saya akan sharing di sini dari 12 tahun pengalaman saya di wedding fotografi. Yang benar-benar yang saya foto adalah orang. Stay tune teman-teman, kita ketemu beberapa saat lagi. Saya selalu bilang bahwa di dunia Shutterstock saya mau cari duit. Saya nggak mau cari ribet di sini. Jadi ketika saya memotret orang, seperti gambar misalnya kedua penyanyi sinden ini, kemudian ibu-ibu petani yang saya dapat di foto ini di Imogiri, daerah Imogiri, Jogja, saya selalu nggak kepengen ribet. Karena goal saya adalah duit di situ. Sehingga saya itu nggak mau menjadikan dia adalah foto komersial. Saya menjadikan semuanya adalah foto editorial. Dari situ saya kepengen share kepada teman-teman semua yang mungkin masih jarang motret orang, canggung, merasa bersalah, berdosa, takut terintimidasi, takut dipukulin orang, takut segala macam. Bagaimana caranya kita bisa motret untuk mendapatkan karya yang bagus, tapi juga tidak mengintimidasi orang tersebut. Tips pertama dari saya, eye contact. Kebanyakan orang yang baru belajar motret atau bahkan yang sudah lama memotret, dia tidak menggunakan sense of humanitarian-nya untuk menghargai orang tersebut yang akan menjadi sebuah objek foto. Jadi ketika kita ngarahin model, kita ngarahin orang, mata kita jelalatan kemana-mana, and that's totally wrong. Jadi tips pertama yang saya bisa share ke teman-teman adalah eye contact. Eye contact ini adalah bentuk perhatian kita kepada si model. Si model itu bukan berarti terus harus model seorang cewek seksi yang cantik ya. Model itu ya bisa jadi ibu petani tadi ini adalah modelnya, karena model itu ya sosok yang akan kita foto gitu. Dengan begitu, dengan eye contact, kita merasa menghargai beliau, dan beliau juga tidak merasa terancam dengan adanya kita. Ini kalau saya motret pakai handphone mungkin baik-baik aja. Ketika saya motret dengan mirrorless baik-baik saja. Tapi ibu yang ada di foto di samping ini, di Imogiri ini saya foto menggunakan sebuah lensa tele 70-200 f2.8. Jadi moncongnya itu gede banget gitu. Kalau dia merasa terintimidasi, nanti dia jadinya kayak marah. Nah ini yang paling berbahaya. Jadi tips pertama, eye contact. Sekarang saya akan lanjut ke tips kedua. Kalau misalnya kita memotret, baik motret wedding, motret untuk Shutterstock, motret portrait segala macam, haram hukumnya. Sekali lagi ya, bagi saya ini ya, haram hukumnya langsung jebret. Itu haram hukumnya. Saya kebetulan pernah belajar langsung dari seorang maestro Indonesia namanya Darwis Triadi. Beliau membocorkan kepada saya, kepada teman-teman di kelas saya, bagaimana caranya dia bisa memotret portrait, memotret orang dengan sangat bagus. Kuncinya adalah ngomong. Ini tips nomor 2. Jadi ketika kita mau motret, itu jangan terus tiba-tiba misi bu, cret, misi bu, cret. Itu kita sebagai fotografer nggak menghargai orang yang akan difoto. Dia kadang-kadang punya privasi, dia kadang-kadang punya kesibukan. Tapi ketika kita langsung cret gitu, itu fotografer yang nggak punya etika. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah, ini saya ceritain ya, saya akan memotret foto, di samping ini adalah foto Pak D dan Bude saya. Beliau adalah benar-benar sosok orang tua, sudah pensiun, rambut juga sudah putih, umur sudah 70 tahun. Maka pada waktu sesi pemotretan ini, yang saya lakukan adalah bilang begini. Ini saya dalam bahasa Jawa bilang begini ya. Bude nun sewu sebentar ya. Saya akan bawain Bude kursi. Nanti Bude duduk di situ, Pak D duduk di senderan atau railing kursinya. Tapi tetap tips nomor pertama tadi tetap harus dilakukan. Eye contact. Jadi jangan matanya ke bawah, terus budenya di depan. Nggak boleh. Itu tidak beretika namanya. Itu fotografer yang tidak punya etika. Maka ketika saya mengarahkan bude saya yang sudah tua, yang sudah umurnya 70 tahun, maka saya bilang, Bude nun sewu. Nun sewu itu artinya permisi, saya akan membawakan bude kursi. Nanti Bude duduk di situ ya. Teman-teman ngelihat kan? Saya ngelihat ke lensa kamera saya ini kan, teman-teman kan ibaratnya saya sedang ngomong kepada model saya, yaitu Bude dan Pak D saya. Terus biasanya Pak D saya terus nanti tanya begini. Terus aku mbok kon linggone ndi gitu. Aku disuruh duduk di mana? Tenang Pak D. Mata Pak D-nya saya tatap, terus saya bilang ini, tenang Pak D.
Jadi saya membuat dia merasa lebih tenang. Nanti Bude duduk di kursinya, di bantalan kursinya, Pak D duduk di senderan tangannya atau armrestnya. Oh yo, dia bilang gitu. Sudah, terus kemudian saya foto. 1, 2, 3, cekrek. Kata-kata 1, 2, 3 itu masih kayak semacam kata-kata sihir buat orang-orang untuk kemudian bersiap-siap. Beda konteksnya ketika saya memotret wedding seperti contoh foto di samping ini. Ini adalah foto seorang anak kecil sedang berdansa dengan orang tuanya. Wedding itu adalah sebuah kawah candra di muka untuk membuat kita berinteraksi dengan orang. Jadi ketika saya memotret mereka berdua ini, ya saya harus ngomong dengan bahasa Inggris karena mereka adalah orang Dubai. Saya bilang, wow, your daughter is beautiful. Saya bilang begitu. Anakmu tuh cantik banget. So go dance, go dancing. Saya bilang begitu. Kemudian saya ambil fotonya dalam keadaan portrait. Kemudian saya foto, krek gitu. Makanya ketika di wedding, kadang kala saya menggunakan sebuah continuous. Cuman dari tips pertama, eye contact. Tips kedua, ngobrol. Ini selalu saya lakukan. Dengan begitu, teman-teman bisa menghargai modelnya yang akan diajak bicara. Dan yang kedua ini tadi, ngobrol. Eye contact, ngobrol. Dengan dua hal ini, mereka tidak akan merasa terintimidasi dengan adanya kita sebagai seorang fotografer. Tips ketiga, ini yang terakhir. Keep trying guys. Terus mencoba. Karena kalau teman-teman tidak mencoba, teman-teman akan merasa canggung, teman-teman akan merasa bingung. Dan yang paling jelek itu tadi, teman-teman merasa berdosa memotret mereka, mereka juga merasa terintimidasi dengan adanya teman-teman. Itu yang paling berbahaya. Karena dengan begitu, kita nggak akan bisa mendapatkan sebuah karya yang bagus. Kalau karyanya nggak bagus, maka hasilnya sia-sia pekerjaan kita sekarang. Saya akan contohkan sebuah foto saya yang ini. Ini adalah foto pre-wedding. Ini pada dasarnya adalah sebuah request mereka, di mana mereka tuh kepengen makan spaghetti, spaghettinya ditelolorin gitu. Terus kemudian satu mulut perempuan bride-nya di sini, satu mulut groom-nya di situ. Kemudian saya bilang begini, oke, kalau itu memang request kamu, berarti saya akan memotret kamu dari sudut paling depan. Saya bilang, ini modelnya bride-nya namanya Anggi. Nggi, kamu sekarang menghadap ke Andri. Andri itu adalah calon suaminya dia. Nggi, kamu menghadap ke Andri, kemudian digigit nih spagettinya, kemudian julurin si satunya spagetti ke mulutnya Andri. Oke ya, pertahanin di situ dulu, aku akan hitung. Aku akan hitung 1, 2, 3, kemudian kamu jangan lakukan gerakan apapun, tetap di situ dengan pose seperti itu. Siap ya Nggi ya? Andri siap ya? 1, 2, 3, cekrek, jadi foto ini. Jadi yang namanya teman-teman ya, eye contact. Ketika kita ngasih direction, kita ngasih petunjuk ke orang, itu mata tuh mesti saling lihat. Karena mata kita eye contact itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Yang kedua, ngobrol. Yang ketiga, nyoba terus. Kalau kita nggak nyoba ya susah. Teman-teman malas nyoba, teman-teman takut nyoba, teman-teman akan semakin ketakutan ketika berhadapan dengan orang. Nah inilah yang paling menyebalkan ketika saya melihat sebuah hunting foto di mana modelnya dikerubungin begitu, terus kemudian mbak sini krek mbak sini mbak. Nah kalau mbak sini dari semua kanan kiri ujung depan, modelnya apa teman-teman? Bingung. Makanya ketika saya memotret model, saya lihat huntingnya banyak orang nggak. Kalau banyak orang saya nggak mau. Kemudian yang kedua, saya akan kenalan. Halo, nama saya Bima. Saya minta waktu ya sekitar 2 menit dengan mbak siapa? Oke, namanya misalnya Alicia. Alicia, aku kepengen kamu konsentrasi sama saya. Kemudian nanti saya akan kasih kamu direction. Saya akan kasih kamu arahan posenya. Siap ya? Oke, saya baru mau cekrek. Hasilnya apa teman-teman? 1, eye contact. 2, ngobrol. 3, nyoba terus. Di wedding kalau misalnya saya memotret, jadi kalau biasa ada after abis seremoni, kita menyebutnya sebagai post wedding shot. Itu saya punya waktu sekitar setengah jam sampai 45 menit untuk sightseeing round muter-muter resort. Di situ saya akan memotret mereka seperti bergaya pre-wedding, padahal kita menyebutnya adalah post wedding. Di situ saya akan ngarahin gaya. Dari foto-foto misalnya ini ada foto di The Sanctus Uluwatu. Kemudian foto yang kedua adalah foto di satu hotel di daerah Kuta. Saya arahin mereka dengan pose yang waktu ini fotonya di atas batu. Terus kemudian saya memotret klien saya lagi dengan cara perempuannya diangkat, jadi bride-nya diangkat. Ini di Gumuk Pasir Jogja. Pose ini saya copy paste ketika saya memotret di Maldives. Jadi ketika di pantai, bride-nya juga diangkat. Pose ini tidak akan terjadi dengan
3 tahapan tadi. Eye contact, ngobrol, dan coba lagi. Saya harap dengan video ini teman-teman udah mulai paham. Jadi, jadilah fotografer yang beretika. Kalau kita nggak punya etika, jangankan kita bisa kaya dari fotografi, kita dihormati sama seseorang aja nggak akan pernah mungkin. Jadi pertama kali, etika itu nomor 1. Makanya ketika di Shutterstock saya juga selalu bilang, mindset guys, mindset. Mindset itu adalah sebuah etika kalau misalnya kita berhadapan dengan orang. Jadi kalau mindsetnya adalah kita saling menghargai as a human being, menghargai sesama manusia, kita kalau lihat model nggak terus mak tangannya dipegang, kepalanya dipegang segala macam, itu tuh mau ngapain gitu? Itu kalau bahasa Inggrisnya ridiculous tuh koyo apa ya? Ini kurang gawean tuh udah kayak hampir dalam taraf menjijikkan gitu. Megang model boleh nggak? Boleh, tapi bukan terus modelnya dipegang-pegang gini. Itu ridiculous itu. Itu artinya ya itu tadi, fotografer yang tidak punya etika. Harus menghargai sesama manusia. Makanya kalau sesama manusia, kalau saya butuh pegang, saya pegang. Tapi kalau nggak butuh pegang, itu eye contact. Karena dengan eye contact, saya bisa bilang ini kok, bahunya diturunin sedikit, kepalamu chin down. Chin down itu artinya kepalanya ditundukin sedikit. Tapi ini loh, mata nggak boleh lepas. Yang kedua, mulut. Ini ngobrol. Yang ketiga, coba lagi. Teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Coba lagi. Terus coba. Kalau nggak coba, teman-teman nggak akan pernah bisa. Jangan pernah merasa bahwa kita mengambil keuntungan secara rahasia kepada si orang tersebut. Bilang aja, permisi, saya mau foto sebentar, boleh ya? Foto sebentar. Krek, kalau nggak boleh gimana? Ya sudah, pergi. Nggak usah terus hard feeling, baper, segala macam, nggak usah. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Coba lagi terus. Stay tune di channel saya. Subscribe. Kita akan ketemu lagi setiap hari jam 5 pagi.